Dari dahulu, Malaysia selalu menginginkan bahwa bahasa Melayu menjadi bahasa kedua ASEAN, tetapi hal itu tidak dibarengi dengan memartabatkan bahasa Melayu di negaranya dahulu, sedangkan jumlah penduduk di Malaysia saja, itu hanya sekitar 32 juta saja, itu pun penuturnya terbagi dalam beberapa bahasa. Tidak semua warga Malaysia menggunakan bahasa Melayu, orang Cina di Malaysia itu menggunakan bahasa Cina, sedangkan orang India menggunakan bahasa India, dan orang Melayu menggunakan bahasa Melayu, dan terkadang dicampur dengan bahasa Inggris, sedangkan untuk menjadikan suatu bahasa itu bisa menjadi bahasa internasional ataupun regional, ada sejumlah persyaratan, ataupun kriteria, yang bisa dijadikan rujukan, bahasa tersebut layak dijadikan sebagai bahasa ASEAN. Kalau dilihat dari penjelasan di atas, sepertinya, bahasa Melayu Malaysia tidak memenuhi kriteria untuk dijadikan bahasa kedua ASEAN, karena dilihat di negaranya sendiri, bahasa Melayu hanya digunakan sebagian masyarakat kecil, dan tidak sepenuhnya menggunakan bahasa Melayu. Sepertinya, yang layak untuk dijadikan bahasa kedua ASEAN adalah bahasa Indonesia, dan inilah alasan mengapa bahasa Indonesia layak digunakan sebagai bahasa kedua ASEAN. Yang pertama, bahasa nasional dan bahasa negara adalah bahasa Indonesia, dan bahasa Melayu adalah bahasa daerah. Yang kedua, bahasa Indonesia sudah dikembangkan menjadi bahasa ilmu dan teknologi, sedangkan bahasa Melayu tidak. Contohnya, di Netflix sudah ada bahasa Indonesia, dan bahasa Melayu tidak ada. Yang ketiga, kosakata bahasa Indonesia lebih banyak daripada kosakata bahasa Melayu. Kemudian yang keempat, bahasa Indonesia sudah disiapkan menjadi bahasa internasional sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Yang kelima, penutur bahasa Indonesia itu kurang lebih sebanyak 270 juta penutur, jauh lebih banyak dibandingkan penutur bahasa Melayu, ini baik di dalam maupun di luar negeri. Lalu yang keenam, bahasa Indonesia sudah dipelajari di 47 negara, bahkan bisa lebih. Yang ketujuh, terdapat 428 lembaga penyelenggara program bahasa Indonesia bagi penutur asing atau disingkat BIPA. Yang kedelapan, pembelajar BIPA berjumlah 142.484 yang tersebar di kawasan Amerika, Eropa, Asia Tenggara, dan Asia Pasifik. Yang kesembilan, bahasa Indonesia diperkaya oleh ratusan bahasa daerah yang tersebar di seluruh Indonesia. Kemudian yang ke-10, atau yang terakhir, tingkat kesalingpahaman, atau mutual intelligibility, bahasa Indonesia lebih tinggi dari bahasa Melayu. Itulah tadi, 10 alasan, mengapa bahasa Indonesia lebih layak untuk dijadikan bahasa kedua ASEAN, daripada bahasa Melayu. Terima kasih buat sobatku semua, karena sudah menonton video ini, semoga bermanfaat, dan menambah wawasan kita semua. Jangan lupa, like, komen, dan subscribe channel Indo Sasamke. Terima kasih.